Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar teman-teman? Sehat semua seluruh dunia ya. Alhamdulillah. Bung Fahri apa kabar? Baik, Mana nih Bu. Gelora? Sekarang udah deket dengan istana nih Bung Fahri nih. Kalau udah deket dengan istana terus gak ketemu saya gitu loh. Kalau kita dekat Nggak dengan duduk sama Allah, saya, mau kalau udah dekat dekat dengan dengan setan istana. juga nggak apa-apa, Bu. Oke. Ada beberapa poin. Saya ngomongin pemilu aja. Ya, jadi undang-undang yang baru ini, RUU yang baru 741 pasal, nggak tahu siapa yang akan baca. Tentu saja sejak reformasi, dari kalau yang untuk 2004 itu saya ikut membuatnya, partai politik, Susduk dan Pilpres ya. Susduk, Pilpres, tapi MD3 enggak. MD3 itu pekerjaannya Bung Fahri, bisa dijelaskan posisi DPR, MPR, dan DPD. Kemudian kita evaluasi pemilu 2019 yang lalu, ya, jadi bagaimana partai politik dari mulai rekrutmen, kualitas caleg, pendidikan kader, kampanye, salah ini tulisannya, kampanye partai, strategi pemenangan, semuanya, sampai kemudian rekrutmen calon presiden. Anda bisa bayangkan negara Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 265 jutaan gitu ya, terus milih calon presiden asal-asalan. Gimana nih? The most populous Muslim country in the world, negara besar sekali. Terus kemudian partai politik sepertinya dia dikuasai oleh oligarki ekonomi, oligarki politik, sekelompok kecil orang di politik dan di ekonomi, yang kemudian merekrut gitu. Tidak bicara tentang kapasitas. Coba bayangkan kalau Presiden Republik Indonesia hari ini itu adalah Fahri Hamzah. Anda bisa bayangkan apa yang the glory dari negara Republik Indonesia. Nah, ini juga persoalan. Kadang-kadang partai politik ini ya agak ngawur-ngawur di dalam, bukan agak, emang ngawur kayak gitu ya, seringkali ngawur dalam merekrut jabatan untuk jabatan-jabatan politik yang begitu pentingnya. Nah, sekarang kita yang kedua lagi, baik pemerintah maupun DPR seringkali setiap 5 tahun harus bikin undang-undang baru. Sekarang ini dengan 741 pasal RUU-nya, mereka mengatakan, oh ini untuk selamanya. Dari sejak 2004 dulu kita juga bicara, Anda membangun satu peraturan, the legal and political rule of the game, itu bukan kemudian setiap 5 tahun diganti, gitu kan. Diubah 1-2 pasal, nggak masalah. Tapi kalau setiap 5 tahun mau pemilu diganti, itu ini. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Salah satu contoh, saya selalu bicara karena KPU ya, jadi tentu saja saya bicara tentang siklus KPU. Anda bisa bayangkan, komisioner KPU di daerah-daerah, itu ada yang tanggal 1 April, itu baru direkrut untuk dia memimpin pemilunya tanggal 17 April. Jadi siklus anggota KPU sendiri, itu di seluruh Indonesia, tidak akan membuat yang namanya KPU itu kuat. KPU mandiri, kalau dalam konstitusi kita itu KPU-nya itu mandiri, bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nggak akan. Model rekrutmen KPU hari ini dari sejak 2009 sampai sekarang tidak mungkin bisa membuat KPU itu bisa sesuai dengan konstitusi. Dan itu sudah saya sampaikan waktu itu ke SBY. Ya, saya malahan minta untuk diperpanjang dan sebagainya supaya mereka punya kemampuan untuk beradaptasi di dalam menyelenggarakan pemilu. Ya, jadi persekongkolan yang ada antara KPU dengan peserta itu akhirnya kan terjadi persekongkolan. Kalau itu terminologi yang biasa ya dalam ilmu politik, kita ngomongin persekongkolan. Biasanya saya tambahin persekongkolan jahat kayak gitu. Terjadi juga di politik kayak gitu kan. Tapi bukan Bung Fahri ya. Nah, tapi kalau balik lagi di dalam konteks kita, demokrasi, biasanya saya suka menggunakan ini, ada kompetisi tanpa menggunakan kekerasan. Anda bisa bayangkan kalau polisi, BIN, dan tentara terlibat untuk mendukung calon tertentu. Makanya saya dulu waktu TSM, saya bilang, Presiden terlibat nggak untuk membantu memenangkan capres? Menteri terlibat nggak? Tentara, polisi, BIN terlibat nggak untuk memenangkan capres tertentu? Gubernur terlibat nggak? Itu semuanya, itu ada di dalam undang-undang sebetulnya. Itu yang saya sebut sebagai TSM.
Tapi kalau Anda menggunakan terminologinya orang hukum, nggak akan ketemu. Karena struktur kekuasaan itu ya dari presiden sampai lurah. Saya selalu di setiap bicara dengan anggota DPRD wilayah-wilayah, saya jaga itu yang namanya kepala desa. Terutama di dalam konteks dana desa yang 1 miliar itu. Kenapa? Itu dipakai untuk menyandra. Anda mau 01 atau masuk penjara? Ya. Karena itu hasil dari penelitian-penelitian mahasiswa saya gitu ya, skripsi maupun tesis. Yang kedua, partisipasi penuh. Di sini semua orang dewasa perempuan, makanya kita bicara juga tentang kalau kita bicara tentang perempuan, tentang kuota perempuan. Tapi yang menarik di 2019 kemarin orang gila pun juga dimasukkan di dalam DPT. Nah, saya nggak tahu nih kalau orang gila kira-kira gimana. Ya. Kemudian orang asing pun masuk dalam daftar DPT, KTP dengan IKTP itu bisa macam-macam. Ini Bung Fahri ya, cek itu di Kalimantan Barat misalnya. Setiap hari itu yang namanya ilegal, orang dari Cina langsung naik pesawat itu bisa sampai 50 orang. Dan karena itu di Pontianak, wajahnya itu kan udah dianggap sama dengan orang Cina dari Pontianak. Apa yang terjadi setelah keluar, itu imigrasi itu cuma harganya 20 sampai 25 juta sampai punya IKTP. Dan ini tempat-tempat yang namanya masuknya orang asing itu luar biasa. Di sini juga belum lagi yang lewat daratan ya. Ini yang naik pesawat sama juga dengan di Indonesia. Jadi ini juga persoalan pada saat pemilu mereka dikasih KTP. Ya, walaupun bukan warga negara, padahal itu kan yang ketiga adalah civil and political liberties. Makanya waktu itu kenapa kalau Anda oposisi, Anda tidak bersesuai dengan rezim yang berkuasa, Anda dipersekusi. Anda kalau ngomong, mengkritik, kemudian buzzer, Anda bayangkan sekarang buzzer katanya harganya berapa? Kemarin katanya 94 miliar. Anda bayangkan negara membayar buzzer untuk melawan rakyatnya dengan dana rakyat. Nah ini juga sebetulnya udah luar biasa. Nah ini hasil pemilu yang kemarin antara 2014 dengan 2019. Partai-partainya itu sebetulnya di Indonesia itu mau model kayak apapun sebetulnya yang signifikan memang 9 partai di dalam konteks itu. Cuma ini tidak menunjukkan bahwa ini hasil pemilu yang jujur, yang halal. Enggak. Ini adalah hasil pemilu gitu aja. Jujur, halal, itu urusan hasil money politik nggak kelihatan di dalam gambar-gambar ini. Ya. Karena kalau kemarin itu money politiknya itu luar biasa. Nah ini kalau ini Pilpres 2014, ini yang Pilpres 2019. Ya, Anda bisa lihat di mana kekuatan dari 01 maupun 02 ya di dalam konteks itu. Nah, jadi pertama adalah penyelenggara. Saya nggak tahu nantinya, saya bilang kalau dari penyelenggara itu siklus. Yang kedua itu kalau dari penyelenggara dianggapnya menjadi anggota KPU itu kan siapa aja boleh. Saya dari dulu kalau nggak sarjana hukum, ilmu politik. Tapi orang-orang nggak percaya gitu. Anda bisa bayangkan akhirnya nggak paham apa itu kedaulatan negara, apa itu artinya satu suara itu sangat penting di dalam berdemokrasi. Kalau Anda nggak pernah belajar tentang partai politik, pemilu, demokrasi ya susah. Ya, contohnya MK juga demikian. Saya selalu mengusulkan dari dulu salah satu hakim MK itu mestinya satu itu dari ilmuwan politik. Karena banyak sekali putusan-putusan itu adalah ranah dari ilmu politik. Keputusan dari MK waktu itu yang 2014, ada 2 kecamatan di Papua itu tidak diselenggarakan pemilu. Dan mereka cuma mahkamah kalkulator saja, tidak akan yang namanya mengubah hasil pemilu. Tapi dari perspektif politik berarti ada warga negara yang dihilangkan haknya oleh KPU karena tidak diselenggarakan pemilu. Nah ini juga menarik untuk dilihat. Kemudian bagaimana kursi diterjemahkan dari suara menjadi kursi. Dulu di 2004 kita mikir luar biasa dengan BBB, kalau kemudian tidak mendapatkan BBB maka urutan partai. Di satu sisi saya dulu selalu dikatakan anti partai. Padahal di kepala saya, kita itu perlu memperkuat partai politik. Empowering political party. Itu penting. Di dalam berpolitik negara modern, itu partai politik itu sangat penting. Jadi saya hormat itu.
ke Bung Fahri, kalau lagi bikin partai dulu bikin partai susah-susah, sekarang udah jadi harus bikin partai baru lagi, ya. Tapi itu luar biasa di dalam konteks ini. Ya. Jadi partai politik itu penting. Yang ketiga, isu money politik. Bagaimana menghilangkan isu money politik? Saya dulu selalu mengatakan dari sejak awal, contek itu model Inggris yang namanya limit spending. Bukan model Amerika. Amerika tuh model demokrasi liberal kayak gitu kan. Yang uang bermain di situ nih. Nggak bisa. Karena uang bermain, maka orang yang pandai-pandai, cerdik pandai itu sulit untuk bisa masuk ke ini, kecuali Anda penjilat dengan ini. Atau ya yang berjuang luar biasa seperti Bung Fahri kayak gitu ya. Jadi penguasaan itu. Nah, isu lagi karena oligarki politik itu yang bagaimana membangun internal demokrasi partai itu juga berantakan. Mau partai apa saja. Rebutan untuk mendapatkan ketua umum aja akhirnya pakai pejaten, pakai yang kayak gitu-gitu. Istana juga terlibat, masuk untuk memecah belah dan sebagainya terjadi. Di Indonesia hal-hal seperti itu terjadi. Ya, jadi bagaimana membuat partai politik juga mandiri sebagai channeling, ya, avenue dari rakyat kayak gitu. Itu sangat penting di dalam konteks ini. Kekuatan partai di dalam konteks kaderisasi. Terus kemudian kita trust kepada KPU. Do we have a people trust dengan kotak kardus, suara kita ditaruh di kotak kardus sebelum pemilu sudah ancur-ancuran? Rumusan pasal tadi ya, threshold. Menurut saya juga saya nggak setuju itu pilpres kita kalau sistem presidensial ya nggak usah ada threshold. Kalau toh kita mau membatasi adalah semua partai yang ada di DPR boleh ikut pilpres. Ya, boleh ikut, boleh mencalonkan kader. Ya. Kita selalu takut, oh iya nanti calonnya banyak. Kita sudah kasih kok contoh 2004 itu ada 5 pasang calon, 2 putaran, baik-baik saja, ya. Dan waktu itu juga murah. Ya, kita pemilu 3 kali pemilu, 3 kali pemilu 7,2 triliun. Kotak suara bilik suara dipakai sampai 13 kali karena pakai aluminium. Sekarang 25 triliun, cuma sekali pemilu. Jadi threshold padahal di dalam politik kita, pemilu kita, threshold itu sudah berbagai level. Partai politik kalau tidak punya 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota, maka Anda tidak boleh ikut menjadi peserta pemilu. Itu sudah threshold sebetulnya. Ya. Tapi ditambah lagi nanti Anda kalau nggak dapat 4% dan sebagainya, dan kemudian Anda harus punya 20%, padahal tidak ada partai politik yang dapat 20%. Jadi cara berpikirnya para partai politik yang ada di DPR di dalam merumuskan threshold itu memang kita tidak suka berkompetisi. Jadi anti kompetisi, maunya itu nggak usah aja pemilu juga mungkin mereka lebih seneng kali ya. Ya, jadi ada threshold parlemen, threshold presiden kayak gitu. Itu juga jadi persoalan. DPT. Kenapa DPT ini penting? Dulu pertama kali kita punya database penduduk itu KPU 2004. Saya contek dari KPU Australia. Kenapa Australia? Karena Australia itu pemilunya yang disebut compulsory voting, wajib. Sehingga data pemilihnya terbaik di dunia. Voting roll istilahnya. Jadi KPU itu kalau tidak menyelenggarakan pemilu, yang dia lakukan adalah memperbaiki pemilih, data pemilih. Kalau Anda pergi ke Australia, ini ada orang Australia nggak? Anda ngurus bank, ya, nanti sudah ada alamat apartemen, Anda akan dapat surat dari KPU untuk ngisi. Kalau sampai 3 kali Anda tidak mengembalikan, apartemen Anda akan diketok. KPU sudah mengirimkan 3 kali, kenapa tidak dikembalikan? Dan itu saya alami sendiri. Waktu saya selesai KPU, saya 9 bulan menjadi research fellow di Victoria University di Melbourne. Saya bilang, I'm not Australian citizens. Jadi aku cuma visiting fellow saja. Nah, nggak apa-apa. Jadi DPT itu adalah dia sumber dari manipulasi pemilu. Itu dari dulu. Dan ini teori-teori politik tahun 70-an. Di Afrika, di ini DPT digelembungkan maupun diciutkan. Itu DPT. Ya, jadi kalau ada pemilu ini legitimate atau tidak, dicek di DPT-nya. Contoh misalnya, antara pilpres dan legislatif.
Ya, datanya itu berbeda, voters turnout-nya berbeda 15 jutaan ya. Jadi lebih 15 juta sekian. Waktu itu saya tanya, ini datanya bagaimana? Berapa jumlah suara yang tidak sah di legislatif? Dan berapa jumlah suara yang berapa jumlah formulir yang pindah, yang hanya memilih? Karena KPU waktu itu jawabnya, oh iya Bu Gusnul, rakyat kayaknya cuma milih yang surat suara pilpres saja, tidak yang legislatif. Saya pikir, oh kalau kayak gitu berarti yang legislatifnya suara tidak sah dong. Kenapa tidak match? Nah itu. Belum lagi kalau disebutkan berapa? 700-an yang mati. Sampai hari ini kita nggak tahu pekerja pemilu plus 10 orang yang ditembak di Bawaslu, di sekitar Bawaslu, dan 500-an yang dimasukkan, ditahan dan sebagainya. Ya, jadi kalau ini penyelenggaraan pemilu itu kan dulu suksesi from bullet to ballot. Ya, suksesi dengan senjata diubah menjadi suksesi dengan surat suara. Tapi kalau Anda lucu, saya dulu sempat diwawancara di depan Mahkamah Konstitusi, tapi saya lihat itu polisi-polisi dan sebagainya, saya bilang, Pak, sidang di dalam itu sidang surat suara, sidang kertas. Kenapa kok pakai AK-47-nya seperti ini ya? Seneng banget wartawan-wartawan asing melihatnya. Nah, poin-poin apa lagi? Sama, masih bandar yang akan berkuasa dengan model sumbangan. Walaupun menurut saya ini namanya pasal bodong. Karena saya tahu ada bandar yang ngasihnya 2 triliun, ada bandar yang ngasihnya, ini saya tahu, kenal orangnya pula. Kayak gitu ya. Jadi ini pasal bodong. Katanya kalau pribadi kan 2,5, ininya 2,5 M dan 25 M. Tadi threshold presiden menurut saya nggak usah. Jadi kita perjuangkan untuk tidak usah. TSM itu sampai hari ini tidak bisa dibuktikan oleh siapapun padahal terjadi. Ya, terstruktur itu. Kewenangan siapa? Kemarin akhirnya Mahkamah Konstitusi dikembalikan ke Bawaslu. Saya dari sejak 2005 itu mengatakan Panwaslu saja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Ya, jadi pengawasan pemilu model Bawaslu, model Panwas dulu yang ad hoc itu saja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Ini menjadi big government. Jadi dulu terus gimana? Pengawasan berikan aja ke civil society, ke kampus, ke masyarakat yang kayak gitu. Tapi di otak kita itu masih berpikir Bawaslu perlu bla 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 yang kayak gitu. Ternyata MK kemarin juga mengatakan itu fungsi Bawaslu baru tahun 2019 Bawaslu itu dikasih otoritas, ya. Jadi apa? Kalau saya lihat, saya selalu mengatakan ini pemilunya the liberal Machiavellian election atau fabricated election. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Ini pasal-pasal tapi saya belum sempat. Saya cari catatan buku saya tadi kok nggak ketemu. Ini saya pergi karena ke tempat yang lain. Cermati sistem pemilunya, kita ini mau yang seperti apa, konversi suara. Ya, karena di konversi suara ini jual beli suara itu terjadi. Kemudian rekrutmen penyelenggara, KPU, Bawaslu, kalau menurut saya Bawaslu dibuang saja. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang pemilu, ya, saya yang pemilu aja, nanti ini pilkada juga demikian. Nanti pilkada ini lucu, kalau nanti kalau Anda kira-kira kuat dan melawan oligarkinya rezim yang berkuasa, maka yang terjadi lawan politik di-COVID-kan. Nah, kayak gitu nanti COVID menjadi alat untuk menghancurkan lawan politik. Kayak gitu. Jadi kepentingan partai itu apa? Kalau menurut saya ideologis itu penting karena berjuang kalau nggak ideologis juga susah. Ya, jadi kalau kepentingan uang, kalau uangnya udah nggak ada, pusing. Kalau nggak ada bandarnya udah pusing lagi. Tapi kalau ideologis enggak. Ya, percaya diri nanti lagi, uang akan datang. Kemudian 3 menit lagi ya. Kira-kira buzzer. Jadi ini kekuatan buzzer luar biasa. Saya sedikit ini. Ini model dulu pemilu tahun 55 ya. Modelnya kayak gini, ada Masyumi NU. Jadi kekuatan politik Islam itu signifikan. Ya. Terus ini yang di Jawa Timur. Ya, ini NU, Masyumi, PNI dalam konteks itu. Tapi Anda bisa lihat sebenarnya punya data yang macam-macam. Terus ini PKI-nya di mana, Prof? Kenapa? PKI-nya di mana? PKI Jawa Tengah. Saya nggak kasih gambar yang PKI. Jawa Tengah. PKI itu musuhnya di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Pemilu 2009, pembelahannya seperti ini. Ya, jadi terus kemudian di 2004 ini zamannya saya dulu. Anda bisa lihat
bagaimana sebenarnya partai-partai itu Menarik posisinya di mana. Ya, jadi kalau sekarang kita mau melihat kira-kira bagaimana ya undang-undang pemilu, saya orang yang nggak terlalu suka dengan undang-undang pemilu dijadiin satu. 573 pasal aja KPU-nya kagak baca. Sekarang 741 pasal itu. Ya, jadi kemudian banyak pasal-pasal yang bodong. Zaman saya dulu, kita waktu itu cuma bikin saya, Pak Nazar, Pak Rusadi, dan Pak Ramlan, 4 anggota KPU yang membuat yang menjadi timnya pemerintah waktu itu. Kita itu dari pasal pidana itu cuma 5. Karena di dalam demokrasi itu ada civil and political liberties, harus ada kebebasan. Kalau semuanya dipidanakan ya susah, kayak gitu kan. Jadi kita dulu cuma 5 pasal. Setelah itu diubah menjadi 50 pasal pidana, yang menurut saya pasal-pasal pidananya bodong juga, kayak gitu. Nah itu beberapa catatan saya. Mungkin nanti bisa diskusi, tapi intinya selamat ini untuk Bung Fahri. Luar biasa perjuangan jihad melalui partai politik itu luar biasa. Sampai hari ini saya juga diminta-minta terus untuk masuk partai politik, masih nggak mampu. Jadi saya kalau ada teman-teman yang mau masuk bikin partai politik itu luar biasa. Saya pikir itu, kalau saya salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.